membahas tentang karakteristik dan sifat benda padat, cair, dan gas. Tentang sifat benda padat, cair, dan gas ya. Berarti berkaitan dengan wujud benda. Betul. Kelas berapa ya itu? Kelas 4 ini. Oh, kelas 4. Berarti ini sudah masuk ke pakai kurikulum merdeka. Luar biasa, kurikulum baru ya Ibu ya. Apa yang menjadi tujuan pembelajaran Ibu? Tujuan utama dari pembelajaran yang saya harapkan ke siswa, yang pertama saya menginginkan siswa saya itu bisa mendeskripsikan karakteristik wujud benda padat, benda cair, dan benda gas. Kemudian untuk langkah-langkahnya seperti apa ya Bu? Langkah-langkah pembelajaran yang biasa saya lakukan di sekolah tentunya langkahnya yang pertama adalah kegiatan awal, biasanya diawali kurang lebih 10 menit dengan persepsi, kemudian memancing siswa dengan pembelajaran yang terdahulu, dilanjut dengan kegiatan inti, dan diakhiri dengan kegiatan penutup. Untuk kegiatan intinya itu kira-kira kegiatannya seperti apa? Kegiatan inti kita awali dengan memperlihatkan video, bisa bentuk video lah bentuknya ya, tentang perubahan benda, ya perubahan wujud benda padat, benda cair, kemudian anak-anak mengamati, nanti akan disiapkan seperti lilin, balon, es batu, nanti anak-anak mengamati, setelah mengamati mereka bisa menyampaikan kembali hasil pengamatannya di depan kelas. Luar biasa ya persiapannya, sepertinya sudah sangat matang gitu persiapannya ya. Nah kemudian dari langkah-langkah yang sudah Ibu jelaskan tadi, kira-kira ada kendala nggak nanti ke depan ketika pembelajaran berlangsung? Mungkin kendalanya pasti ada ya Bu Rin, apalagi di bulan puasa seperti ini ya. Yang pertama itu ya mungkin karena memang bulan puasa anak-anak kurang tidur, kemudian dalam keadaan berpuasa pastinya adalah yang kurang fokus menerima materi. Jadi nanti ya mohon dimaklumi aja ya Bu Rin ya. Kalau bukan bulan puasa mah insya Allah gitu saya bisa lah memancing siswa untuk lebih aktif. Dari kendala yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira strategi apa yang akan Ibu gunakan nanti di kelas untuk menghadapi kendala tersebut? Mungkin saya akan memilih strategi speaking kali ya Bu Rin. Diberikan speaking dengan speaking untuk memancing anak lebih aktif, memotivasi anak mungkin lebih semangat kali ya. Bagus Ibu. Nah, sebagai bentuk tanggung jawab Ibu di kelas, pengembangan diri apa yang hendak Ibu capai? Pengembangan diri yang ingin saya capai mungkin saya lebih bervariasi dalam penggunaan media kali ya Bu Rin ya. Media pembelajaran yang lebih menarik gitu ya biar anak-anak juga lebih semangat lagi dalam belajar. Apa yang disampaikan Ibu bisa diterima baik oleh sekali. Oke, Ibu, semoga nanti kegiatannya bisa berjalan dengan lancar dengan persiapan yang sudah sedemikian matangnya. Mudah-mudahan nanti sesuai dengan yang Ibu harapkan. Nanti kita akan bertemu di kelas. Saya akan masuk ke kelas Ibu untuk mengobservasi pembelajaran. Baik Ibu Rin. Terima kasih banyak Ibu waktunya. Apa kabar anak-anak Bu Guru semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Tadi kita sudah berdoa. Sudah. Ya, siapa kawanmu yang sebangku yang hari ini tidak hadir? Masuk. Terus siapa lagi? Sebelum kita masuk pembelajaran, kita akan literasi dulu seperti biasanya. Keluarkan buku cerita yang kalian bawa. Yuk, keluarkan buku ceritanya. Apa yang dibaca? Tentang perjuangan Asia. Oke, selesai. Simpan kembali buku ceritanya. Kalian sudah membacanya bukan? Bagaimana susahnya para pahlawan kita memperjuangkan bangsa Indonesia agar merdeka. Siapa bapak proklamasinya?
Soekarno. Hebat. Tanggal berapa kita merdeka, Nak? 11 Agustus. Baiklah, pagi hari ini kita belajar pelajaran apa, Nak? IPAS. Ya, IPAS. Di minggu yang lalu kita sudah belajar tentang bentuk benda. Ya kan? Benda itu ada benda padat, ada benda cair, ada benda gas. Pagi hari ini kita akan belajar lagi masih tentang benda, yaitu perubahan wujud benda. Kita lihat, Nah. Nah, tujuan kita belajar untuk apa? 1. Iya, anak-anak diminta untuk dapat mendeskripsikan karakteristik wujud benda padat, cair, dan gas. Yang kedua apa, Nak? Iya, ada nggak di lingkunganmu, di kehidupanmu sehari-hari? Ada. Contohnya apa? Contohnya apa? Sekarang nih yang kalian dudukin apa contohnya? Kursi. Kursi benda apa, Nak? Ada. Terus kalau benda cair dalam kehidupan sehari-hari apa? Air. Selain air apa lagi? Kecap, bensin, minyak goreng. Yang gas yang kayak apa? Oksigen. Ada nggak dalam kehidupan sehari-hari kalian? Ada. Yang ketiga, anak-anak dapat membedakan karakteristik wujud. Bu Guru minta masing-masing membuat kelompoknya. Langkah upayanya yaitu mengenali materi dan karakteristiknya, kemudian mempelajari karakteristik wujud zat benda atau materi, kemudian mempelajari bagaimana perubahan wujud zat terjadi. Bu Guru punya apa ini? Benda apa namanya? Benda apa ini? Ada. Bu Guru bagi di setiap kelompok untuk mengamatinya. Ya, Bu Guru punya kertas. Dibagi. Setelah disobek bisa balik lagi nggak? Bisa balik lagi tidak? Tidak. Catat hasil pengamatannya. Tulis di kertas. Kemudian Bu Guru punya apa ini? Lilin. Satu kelompok Bu Guru berikan 1. Yuk, lakukan sesuatu pada keempat benda ini. Apa yang kalian amati? Apa dulu? Lihat, lilin ketika dibakar akan jadi apa? Ambil balon, mau diapakan balonnya? Ditiup. Berubah tidak bentuknya? Ya. Tiup balonnya. Sekarang perhatikan lilinnya. Bergerak tidak lilinnya? Ada lelehannya tidak? Nah, yuk sekarang tulis apa yang kalian amati di buku tulisnya masing-masing. Tapi sambil berdiskusi bareng-bareng. Harus sama, setiap kelompok harus sama. Ini juga diskusi. Makanya kalau lilin dibakar jadi apa? Dia akan berubah bentuknya jadi apa? Dimas, yo Dimas, maju ke depan.
ada apa? Ada balon, ada udara, ada gasnya. Terakhir, lilin, meleleh. Tepuk tangan buat kelompok 2. Tetap, tidak ditekan, tetap. Kemudian tidak bisa balik kembali. Hebat. Ya. Oke, keempat. Balon ditiup akan membesar. Membesar kenapa balon itu? Karena ada udara. Ya, tepuk tangan buat kita semuanya. Mana semangatnya? Yuk, sambil tepuk tangan. Bapaknya sih, Pak. Menyublim itu terjadi dari apa? Dari apa? Yang di kamar mandi. Kapur baru, soalnya apa saya? Pegang bahu temennya yuk. Pegang bahu temennya. Lihat dulu. Tangannya dilemesin. Dilemesin. Direnggahin. Yuk, pegang lututnya. Pegang pinggangnya. Tarik nafas. Semangat lagi belajarnya. Tepuk tangan. Yuk, lagi kelompoknya. 2, 3 berarti mengikuti bentuknya bukan? Kedua apa? Ya, kalau kolom tergantung tempatnya. Kalau tempatnya udah terlalu padat akhirnya meletus kayak tadi. Yang ketiga, sudah dimampatkan. Apa dimampatkan? Dibentuk-bentuk. Balon itu kan bisa dibikin kepala orang, dibikinin boneka satu, iya bukan? Dibikinin topi. Yang terakhir, dapat mengalir. Kok bisa ngalir? Gimana ceritanya? Punya sepeda di rumah? Ya. Ban sepeda kalau dikempas diapakan? Dipompa. Pertama diisi secara kecil, masih kempes dan lama-lama besar, berarti artinya udara mengalir. Pintar. Lanjut lagi. Yang terakhir, sifat benda cair. 1.
Tidak semua pintar. Apakah sifatnya bisa berubah? Bisa, tidak semua juga yang bisa berubah ya. Benda padat bisa berubah nggak? Tidak. Kita lanjutkan lagi. Lilin meleleh dan mencair. Faktornya kenapa? Yang besar suaranya. Adanya pemanasan. Adanya pemanasan atau perubahan Suhu. Ada apa? Iya. Nah, percobaan kedua, air menguap menjadi gas. Walaupun kita nggak ngadain percobaan, tadi sudah lihat videonya bukan? Adanya pemanasan dan perubahan suhu. Lanjut lagi. Nah, perubahan sifat benda karena ada apa? Karena ada apa? Kedua, dibiarkan di udara. Contohnya apa? Contohnya apa? Dibiarkan ke udara. Lama-lama kapur barus. Kemudian yang ketiga, karena pemanasan. Kalau dipanasin air lama-lama hilang bukan? Kenapa? Kemana airnya? Menguap. Lanjut. Perubahan sih. Pulang sekolah sore kalau mamanya bikin agar-agar karamel, mak aku aja mau praktekin. Ambil tuh gula dioseng-oseng, gula warnanya putih bukan? Lama-lama dibuat itu apa? Pinter. Biasa batu mama pinter. Dari coklat lama-lama jadi apa? Cair. Nah, kalau dibiarin dari cair jadi apa? Karamel. Itu anak mama. Masya Allah pinter, sering di dapur. Nah, hal-hal yang seperti itu ada di kehidupan kita sehari-hari. Lanjut. Nah, macam-macam perubahan yang tadi kita nyanyikan bersama. Benda padat jika dicairkan menjadi mencair. Benda padat jika dipanaskan akan mencair. Ini sudah tadi kan sudah kita praktekin. Kemudian kita terakhir kita lihat kesimpulannya. Apa yang terjadi? Nah, nanti Bu Guru akan berikan latihan soal dikerjakan. Siap anak-anak? Siap. Ya, kita hapus dulu buat kita semuanya. Nah, soalnya sudah dikerjakan semuanya, nilainya sudah kalian terima, nilainya bagus-bagus semuanya, pintar-pintar, anak Bu Guru jempolnya 2. Selamat siang Ibu. Siang Bu Rini. Bagaimana Ibu pembelajaran tadi di kelas? Alhamdulillah berjalan dengan lancar Bu Rini. Iya, tadi setelah saya mengamati, mengobservasi kegiatan Ibu di kelas, saya melihat juga sudah berjalan dengan baik. Nah, menurut Ibu, apakah sudah sesuai dengan rencana pembelajaran yang Ibu buat? Insya Allah sesuai Bu Rini. Ya. Nah, apakah ada hal yang belum Ibu lakukan sesuai dengan RPP itu? Kayaknya semuanya sudah terlaksanakan sesuai dengan kalau kendalanya ya pastinya ada ya. Ada aja anak yang kurang fokus, anak yang konsentrasinya sedikit memang kurang stabil. Berarti ada kendala ya di situ. Nah, bagaimana cara Ibu untuk mengatasi kendala di kelas? Biasanya saya melakukan dengan ice breaking ya, biasa biar membuat anak-anak itu lebih fokus dengan cara bermain saling pijit-pijitan. Itu menurut saya salah satu membuat anak-anak itu lebih rileks ya. Sehingga apapun yang saya sampaikan insya Allah mereka bisa fokus Ya, kembali fokus gitu ya. Iya. Nah, dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, apakah sudah tercapai tujuan dari pembelajaran yang Ibu harapkan? Sudah sesuai ya. Tadi ketika selesai pembelajaran, apa yang Ibu lakukan untuk Ibu bisa mengatakan itu sudah tercapai tujuan pembelajarannya? Pada akhir pembelajaran itu saya melakukan refleksi. Dari refleksi itu saya mengetahui sejauh mana materi yang saya sampaikan anak bisa terserap.
alhamdulillah dari refleksi itu hasilnya sesuai dengan harapan saya. Selanjutnya, pengembangan diri apa yang dapat Ibu kembangkan tadi pada saat di kelas? Pengembangan diri yang bisa saya lakukan di kelas itu mungkin di dalam penggunaan media pembelajaran yang bervariasi, karena dengan media yang bervariasi akan menarik perhatian anak, juga mengakomodir kebutuhan siswa. Misalnya pada saat praktek itu kan ada video itu saya berharap anak yang mempunyai untuk siswa yang visual. Kemudian ada praktek tujuannya untuk siswa yang kinestetik. Kemudian ada bercerita pada saat praktek itu ya Bu ya. Itu saya berharap kepada siswa yang auditory ya, yang sekiranya membuat anak itu menyukai dan fokus dengan materi yang saya sampaikan. Jadi dikemas menjadi satu seperti itu ya Bu ya. Kemudian sebagai tanggung jawab Ibu di kelas, apakah ada yang ingin Ibu kembangkan lagi? Media pembelajaran seperti ini lebih bervariasi, mungkin lebih menarik anak. Kayaknya sejauh ini hanya media pembelajarannya yang lebih bervariasi dan kreatif kali ya. Setelah tadi Ibu bercerita kegiatan di kelas, apa yang Ibu rasakan atau dapatkan dari kegiatan pembelajaran hari ini? Saya merasa puas karena anak-anak antusias banget gitu tuh. Dan harapan saya ke depan mungkin harus lebih baik lagi. Kemudian apakah ada yang ingin Ibu kembangkan terkait kompetensi apa yang ingin Ibu capai? Ada. Apa ya? Kayaknya saya lebih fokus kepada kompetensi sosial emosional anak ya. Biar lebih anak-anak itu lebih rasa ingin tahunya itu lebih kuat, lebih terpicu ingin tahunya, rasa penasarannya dia. Kalau melihat saat ini anak-anak untuk rasa ingin tahunya bagaimana? Ada sih, hanya saya ingin lebih lagi, saya belum merasa puas gitu. Masih kurang gitu ya, masih pengen mengembangkan lagi. Kemudian dengan cara apa Ibu nanti mengembangkan atau meningkatkan kompetensi tersebut? Menerapkan kemandirian dan kepercayaan pada diri siswa. Nanti dengan cara bagaimana Ibu, misalnya contoh untuk kemandiriannya? Mungkin anak lebih kreatif, saya memberi kesempatan kepada anak lebih kreatif, saya memberikan kesempatan kepada anak untuk mengungkapkan pendapatnya. Jadi saya berusaha menggali, memancing lah gitu ya, memancing apa yang ingin mereka ketahui. Luar biasa ya Ibu ya. Semoga nanti kedepannya bisa lebih baik lagi. Ya, anak-anak bisa semangat, lebih antusias dalam belajar. Terima kasih atas waktunya dan sharingnya. Terima kasih Ibu.